Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak angkatan 8. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun ini merupakan tugas di modul 1, tugas 1.1A8. Dengan saya Nurdana Fauzia Rahmaniari, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Depok dari SDN Negeri Gandul 1, dengan fasilitator saya Bapak Hali Mulyono dan pengajar praktik saya Bapak Herlambang Saleh. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Lalu yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Lalu yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan sikap Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, peran guru lebih dominan daripada peserta didik. Sering sekali kita di dalam kelas itu merasakan letih, bahkan capek untuk menjelaskan sebuah materi kepada peserta didik kita. Nah, hal inilah yang menandakan bahwa kita lebih dominan di kelas daripada peserta didik kita. Lalu yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Di sini saya sering sekali merasakan ketika di dalam kelas itu peserta didik menjadi diam. Lalu setelah saya menjelaskan, anak-anak ketika saya bertanya apakah anak-anak ada ya pertanyaan atau ada anak-anak yang kurang mengerti dengan penjelasan, sering sekali anak-anak itu hanya diam. Dan sering sekali saya selalu berkata kepada anak-anak, anak-anak, jika kalian hanya diam, itu ada 2 pertanda. Yang pertama, apakah anak-anak itu paham dengan yang sudah ibu berikan atau ibu jelaskan? Atau yang kedua, anak-anak tidak paham, bahkan untuk bertanya pun anak-anak tidak tahu. Nah, disinilah peran peserta didik anak saya kurang aktif dan kurang termotivasi dalam belajar. Lalu yang ketiga, sering sekali saya menjelaskan materi itu untuk pencapaian materi dan pencapaian KKM bagi peserta didik saya. Nah, hal inilah yang sering sekali saya lupakan, bahwa ternyata pembelajaran itu tidak hanya terpusat untuk mentransfer ilmu saja, tetapi ada juga banyak hal yang menurut Ki Hajar Dewantara yang dapat kita lakukan. Nah, yang keempat, saya sering sekali merasa gagal jika banyak peserta didik saya yang tidak mencapai KKM atau tidak tuntas dengan materi pembelajaran yang sudah saya jelaskan. Dan yang kelima, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Terkadang saya ingin anak-anak itu mendengarkan penjelasan saya. Nah, disinilah saya tidak mengetahuinya karakteristik peserta didik saya itu seperti apa. Mereka itu mempunyai keunikannya masing-masing. Ada anak yang dia itu bisa belajar dengan audio, ada juga anak yang belajar dengan visual, atau ada juga gaya belajarnya sinestetik. Nah, inilah yang saya kurang pahami karakteristik peserta didik saya. Dan yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas saya itu yang lebih tertib, disiplin, dan anak-anak paham dengan materi. Nah, disitulah perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, saya memberikan peserta didik saya kebebasan untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sering sekali anak didik saya itu selalu bertanya, "Ibu, apakah
tugas saya harus dibuat tabel atau tugasnya harus dibuat seperti ini, seperti itu. Nah, anak-anak boleh membuat tugas sesuai dengan minat kalian masing-masing. Mungkin ada saja anak yang jika ia berikan itu atau menyelesaikannya itu dengan bentuk tabel, atau ada juga anak yang langsung saja peserta didik itu menjelaskan melalui audio. Tetapi kadang ada juga anak yang melaksanakan persepsinya berbeda-beda untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, disinilah saya tidak patokan bagaimana anak-anak itu akan menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan berkreasi. Dan yang kedua, pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nah, hal inilah dengan cara saya memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk anak-anak menjawab. Jadi, di setiap pembelajaran itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat mereka itu lebih tertarik untuk melakukan pembelajaran hari ini di dalam kelas, sehingga anak-anak itu tidak bosan. Yang tadinya anak itu bosan, jadi mereka merasa tertarik. Oh, seperti itu ya Bu, oh seperti ini ya. Jadi mereka juga merasa semangat. Yang tadinya sudah merasa bosan, mereka akan semangat kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan berikan, sehingga anak-anak akan lebih termotivasi untuk belajar. Lalu yang ketiga itu menghargai setiap karakteristik belajar anak, serta memberikan apresiasi atau reward kepada mereka agar lebih itu termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu saya juga berinisiatif untuk mengadakan punishment atau dukungan. Dengan begitu saya merasa saya akan berusaha untuk memberikan semua peserta didik saya reward dalam pembelajaran, sehingga peserta didik saya itu semuanya tidak ada lagi yang belajar dengan paksaan, tetapi mereka akan melaksanakan pembelajarannya itu dengan senang hati, seperti itu. Lalu jika anak itu diberikan reward atau apresiasi, anak-anak itu akan merasa senang atau pujian. Lalu anak-anak yang lain juga akan merasa termotivasi untuk melaksanakannya dengan simpel saja sih. Contohnya, oh iya bagus, pintar, betul sekali, seperti itu. Nah, kata-kata sederhana seperti itulah yang membuat motivasi anak peserta didik kita menjadi semangat. Lalu pembelajaran yang kreatif dan inovatif, salah satunya itu dengan memberikan games edukasi. Nah, hal inilah yang pernah saya lakukan pada beberapa kesempatan. Ternyata itu memang terbukti. Jadi anak-anak itu merasa nyaman, bahagia dalam melaksanakan pembelajarannya. Ketika kita di awal saja sudah memberikan games, misalnya di awal pembelajaran merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melaksanakan games ya. Lalu langsung selanjutnya anak-anak itu merasa senang dan mereka itu misalnya memperhatikan kita umpan balik kepada peserta dengan kita melaksanakan dari games di dalam yang telah kita ajarkan. Jadi lalu anak-anak itu menerapkan semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran di dalam budaya. Hal inilah yang penting sekali untuk peserta didik kita saat ini. Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, banyak sekali anak-anak yang sudah mengenal nilai-nilai budaya. Dari sinilah kita bisa memberikan penerapan materi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ataupun ada juga kearifan lokal dan budaya kita sendiri. Dan dalam hal ini karena saya ada di kota Depok, sering sekali saya memberikan contoh-contoh pembelajaran di kelas saya dengan pola kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga,
saya menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada juga bergotong royong, ada mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Dalam hal ini, saya mencoba untuk merancang proses pembelajaran saya agar mencerminkan konsep merdeka belajar ini. Jadi, semua anak-anak itu akan merasa bahwa mereka itu merdeka belajar. Jadi, tidak ada paksaan atau tidak ada aturan-aturan yang baku dari guru, sehingga anak-anak itu tidak merasa pembelajaran di dalam kelas itu menjadi monoton. Tetapi lebih kepada kita bebaskan untuk anak-anak menjadi merasa eksplorasi, dan mereka itu akan muncul untuk ide-ide kreatif dan inovatif dari peserta didik kita. Selanjutnya, pembelajaran yang juga mengutamakan aspek budi pekerti. Nah, di sekolah kami, di sekolah SDN Gandul 1 ini ada program pembiasaan moral etika, dan semua guru itu setiap pembelajaran akan menyelipkan pesan-pesan moral etika, dan ini bertujuan untuk membentuk budi pekerti anak menjadi lebih baik lagi. Lalu selanjutnya, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Hal inilah yang kita sebagai guru akan berperan sebagai among. Nah, dalam penerapan di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, di sini kita akan menerapkan moral asih, asuh, dan asah. Hal inilah yang tentunya berusaha bagaimana memberikan keselamatan, kebahagiaan kepada peserta didik kita. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini juga sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anaknya, setiap anak itu bermain. Ini kita akan terapkan bagaimana caranya kita membuat suasana kelas itu menjadi menyenangkan, anak-anak menjadi bahagia. Nah, kita selipkan di dalam materi itu games atau permainan. Nah, lebih baik permainannya itu kita membuat permainannya itu yang menggambarkan kearifan lokal budaya kita, sehingga itu akan melekat di dalam pemikiran anak-anak didik kita. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah ada banyak hal dasar pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan harus segera kita terapkan di proses pembelajaran kita di dalam kelas ataupun di sekolah. Ya, seperti salah satu contohnya itu, anak-anak tidak terlahir sebagai kertas putih yang kosong, lalu kita dengan seenaknya menggambarkan atau memberikan warna kepada mereka. Pada dasarnya, anak-anak itu mempunyai garis yang samar-samar. Tinggal bagaimana kita menuntun garis-garis tersebut agar lebih jelas sesuai dengan minat bakat dan kearifan lokal atau keistimewaan setiap anak. Lalu, pendidikan itu bukan hanya untuk menuntut ilmu saja, tetapi kita juga memberikan suri tauladan untuk memiliki profil pelajar Pancasila dan berbudi pekerti yang baik. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya menyejahterakan anak. Nah, Bapak Ibu Guru, demikianlah pemaparan materi saya. Koneksi antar materi, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara.
Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.